Halo anak-anak, ketemu lagi bersama saya, Rinda Putra, yang biasanya dipanggil Bu Indah. Kali ini kita akan membahas tentang materi IPAS, yaitu cahaya. Nah, kalian kan sudah belajar tentang cahaya. Sebelum memasuki materi cahaya, pastinya kalian kan sudah pernah melihat itu matahari, lampu yang bersinar, pelangi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke materi kita. Oke, kita masuk. Apa sih itu cahaya? Ayo kita lihat. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Cahaya berbentuk gelombang yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai dengan 750 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Kedua definisi tersebut merupakan sifat yang ditunjukkan cahaya secara bersamaan sehingga disebut dualisme gelombang partikel. Energi cahaya bersumber dari pengubahan berbagai bentuk energi cahaya. Listrik dan panas dari proses pembakaran merupakan sumber cahaya yang paling umum. Benda yang dipanaskan akan menghasilkan cahaya, misalnya pada suhu 650 derajat Celcius. Yang dipanaskan kemudian akan melepaskan cahaya berwarna merah buram. Begitu pula saat suhu dinaikkan, maka cahaya akan bertambah lebih terang dari merah menjadi warna jingga, lalu menjadi warna kuning. Ada banyak jenis lampu yang juga menghasilkan cahaya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanaskan objek di dalamnya hingga berpijar sempurna. Cahaya dipantulkan oleh benda menuju mata, sehingga manusia dapat melihat benda. Nah, sebelum kita masuk ke sifat cahaya, kalian sudah pasti banyak di sekeliling kalian itu macam-macam cahaya. Sumber-sumber cahaya itu seperti sinar lampu, sinar matahari, sinar senter, semuanya itu termasuk dari sumber cahaya. Nah, sifat cahaya. Siapa yang tahu sifat cahaya? Ayo kita masuk ke sifat cahaya. Sifat cahaya yaitu pertama merambat lurus. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat juga menembus benda bening. Yang keempat, cahaya mengalami pembiasan dan cahaya juga mengalami penguraian. Nah, kita masuk ke cahaya merambat lurus. Apa sih cahaya merambat lurus? Maksudnya, cahaya merambat lurus itu cahaya hanya bisa melalui satu perantara saja, ya. Jadi, sifat cahaya merambat lurus dapat kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Contoh, dari senter yang memancar ke arah lurus yang kalian tuju. Cahaya dapat dipantulkan karena sifat cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Permukaan cermin dapat memantulkan cahaya yang mengenainya karena mirip seperti bola yang memantul saat ditendang ke dinding. Kemudian cahaya dapat menembus benda bening. Jadi benda bening itu dapat ditembus oleh cahaya atau meneruskan cahaya yang melewatinya, sehingga benda bening dapat juga memantulkan cahaya. Kemudian, cahaya mengalami pembiasan. Cahaya mengalami pembiasan jika melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Misal, cahaya yang datang dari udara akan berbeda dengan cahaya yang datang dari air. Yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Jadi, cahaya dapat diuraikan karena terjadinya pelangi karena cahaya matahari melewati titik air hujan. Titik hujan berperan sebagai benda yang menguraikan cahaya putih sehingga menjadi pelangi dengan 7 warna yang berbeda. Ada lagi, sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Jadi seperti kita tahu, cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Hal ini membuat terbentuknya bayangan ketika cahaya mengenai suatu benda. Maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan benda itu sendiri.
Ada lagi. Selanjutnya, kita masuk ke pentingnya cahaya dalam kehidupan. Cahaya sangat penting bagi makhluk hidup seperti tumbuhan, manusia, dan hewan. Cahaya penting untuk melihat tumbuh-tumbuhan dan aktivitas sehari-hari manusia yang sangat bergantung pada energi cahaya. Cahaya memiliki fungsi utama sebagai penerangan pada lingkungan yang ada di sekitar manusia, dan karena keberadaan cahaya tersebut, maka objek-objek yang berada di lingkungannya tersebut menjadi terlihat. Cahaya sangat berpengaruh bagi manusia, seperti untuk uh, mendapatkan energi. Cahaya juga membantu tumbuhan untuk memproses makanannya. Selain itu juga, cahaya dapat membantu hewan-hewan untuk menghangatkan tubuhnya. Cahaya itu sangat penting karena cahaya dapat membuat dan membantu kita dalam mendapatkan energi yang lebih besar. Sekian dulu penjelasan dari saya ya, anak-anak sekalian. Terima kasih. Dadah. Ketemu lagi nanti.